Hmm. Nah, hmm. Shit. Nyat. Maka penjahat. Oke, selamat siang Bapak Ibu, selamat datang kembali di Mekari Conference 2021 virtual. Oke, jadi sudah makan siang ya harusnya ya Bapak Ibu. Jadi kita semangat lagi nih untuk membuka sesi untuk melanjutkan lagi Mekari Conference 2021 dengan pastinya topik-topik yang akan menarik dan masih ada nih gitu ya ke depannya. Oke, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan jangan lupa untuk mengisi survei di bit.ly/mekaricon21 strip FB. Kami berharap dapat selalu melakukan perkembangan pada acara-acara kami berikutnya. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu bisa mengisi survei tersebut.
Oke, baiklah. Mari kita langsung saja mulai pada sesi selanjutnya dengan topik discussion on employment law yang akan membahas tentang UU Cipta Kerja 2021 yang pastinya dengan moderator kita, Ibu Kamelia Ahmad, berprofesi sebagai partner Dwinanto Strategic Legal Consultant. Dan Ibu Kamelia Ahmad ini adalah seorang advokat yang berpengalaman lebih dari 12 tahun dan berfokus pada hukum ketenagakerjaan dan hukum perusahaan. Saat ini, Ibu Kamelia merupakan seorang partner di Dwinanto Strategic Legal Consultant dan kita kedatangan speakers kita dengan Bapak Irwan Arifianto selaku Koordinator Bidang Penyusunan Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan. Bapak Irwan Arifianto ini merupakan seorang kepala bagian PTP, Sesditjen Bina Penta, dan PKK dari Kementerian Ketenagakerjaan yang berfokus pada penerapan peraturan UU Cipta Kerja pada regulasi tenaga kerja asing dan perizinan berusaha bidang penempatan. Pada sesi kali ini, Pak Irwan akan membagikan update terbaru terkait kedua poin tersebut. Oke, halo Ibu Kamelia, selamat siang. Sudah makan ya Bu? Halo, selamat siang. Sudah. Iya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu Kamelia. Kita bisa memulai sesinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elia. Oke, selamat siang dan selamat bergabung untuk rekan-rekan yang baru saja gabung kembali di acara conference yang diadakan oleh Makari hari ini. Tentunya saya berharap seluruh rangkaian conference hari ini dapat memberikan banyak insight yang positif untuk rekan-rekan semuanya sehingga nantinya dapat diadopt ya di dalam kegiatan usahanya di perusahaannya masing-masing. Begitu kali ya, Mbak Elia. Betul, Bu. Thank you. Oke, rekan-rekan semuanya, di saya agak nge-lag nih, tapi so far is okay sih, masih oke kan ya? Suara saya masih bisa terdengar ya? Masih Bu, masih terdengar. Cuman agak sedikit delay aja, tapi masih aman sih, tidak terputus ya Ibu Kamelia. Iya, pembicaraan kita siang hari ini tentunya topiknya salah satu yang topik sangat menarik ya untuk diperbincangkan karena yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu selalu ada saja yang perlu dibahas dan selalu ada aja yang ingin dikulik ya lebih dalam lagi. Apalagi siang hari ini kita punya kesempatan nih untuk diskusi langsung dari sumbernya. Salah satunya itu adalah Pak Irwan Arifianto gitu kali ya. Mungkin biar untuk tidak memperpanjang waktu kita langsung undang aja kali ya beliau untuk hadir di sini. Oke, kita undang langsung. Silakan Bapak Irwan Arifianto selaku Koordinator Bidang Penyusunan Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan. Terima kasih banyak Mbak Amel ya. Saya manggil Mbak aja ya. Boleh. Boleh. Bukan manggil Mbak Amel. Baik Mbak Amel serta para peserta Makari Online ya, Makari Conference melalui webinar ini. Tadi saya perkenalkan dengan Mbak Amel, saya mungkin salah satu perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja. Saya kebetulan di Direktorat Jenderal Bina Penta dan PKK Kementerian Tenaga Kerja. Itu perkenalan saya awal dulu mungkin Mbak Amel. Iya, boleh Pak Irwan. Kita mungkin banyak rekan-rekan di sini yang mempertanyakan ya atau mungkin ingin berkenalan lebih jauh dengan Pak Irwan sebelum kita ke materi. Kira-kira Bina Penta dan PKK itu sendiri membidangi apa sih Pak di Kemenaker? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, jadi Ditjen Bina Penta dan PKK ini salah satu Direktorat Jenderal ya yang ada di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Ditjen Bina Penta ini membidangi terkait penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Jadi penempatan itu baik penempatan tenaga kerja dalam negeri maupun penempatan tenaga kerja luar negeri, termasuk pembinaan atau perlindungan terhadap tenaga kerja asing. Jadi Direktorat Jenderal Bina Penta membawa itu. Jadi kita ada beberapa direktorat yang membidangi
penempatan dalam negeri, penempatan luar negeri, sama TKA, dan perluasan kesempatan kerja. Itu gambaran singkat mungkin terkait Dirjen Pembinaan dan PKK, Mbak Amel. Ya, berarti sangat relevan ya Pak ya dengan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja kita, salah satunya juga ada pasal-pasal yang dirubah ya Pak tentang tenaga kerja asing ya. Betul. Iya, iya. Pak Irwan, saya mempelajari Undang-Undang Cipta Kerja ini kayaknya butuh banyak sekali nih masukan dari Pak Irwan tentunya. Karena sepemahaman saya Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan dampak yang cukup signifikan nih Pak terhadap teman-teman dari perusahaan, khususnya kalau kita lagi bicara sekarang di bidang ketenagakerjaan. Karena salah satu sektor yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan juga ada beberapa undang-undang ketenagakerjaan yang lainnya juga ya Pak ya. Iya. Mungkin Betul. Bapak bisa kasih kita apa ya Pak ya, kasih kita penjelasan lebih detail kali ya Pak ya. Kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi pemerintah itu mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan sebenarnya untuk siapa sih Undang-Undang Cipta Kerja ini diberlakukan Pak? Baik Mbak Amel, jadi latar belakang disahkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah adanya dinamika perubahan ekonomi global ya, yang memerlukan respon yang cepat dan tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan urgensi yang ada. Artinya pemanfaatan bonus demografi, kita ketahui bahwa di negara kita ini banyak usia-usia produktif ya, sehingga itu menjadi salah satu bonus demografi kita, sehingga negara kita itu jangan dianggap sebagai berpenghasilan menengah, kita mau nanti akan berpenghasilan tinggi. Kemudian juga menjawab tantangan terbesar untuk mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan lapangan kerja akan bertambah. Kemudian ini penyederhanaan ataupun sinkronisasi pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Jadinya kita pangkas regulasi-regulasi yang panjang, itu akhirnya akan mempersingkat regulasi-regulasi terkait penciptaan lapangan kerja. Seperti itu. Dan juga memberikan perlindungan, kemudahan bagi UMKM dan koperasi untuk bisa masuk ke sektor formal melalui kemudahan pendirian, perizinan, dan pembinaan lapangan kerja dan sebagainya. Berusaha lah itu. Kemudian juga yang mendasari juga menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi buruh dan pekerja. Kita melakukan perlindungan terhadap buruh dan pekerja. Yang terakhir mungkin ya prakarsa jaminan sosial baru untuk para buruh dan pekerja ini, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan seperti program unemployment benefit yang sudah dilaksanakan di negara-negara lain. Mungkin itu yang mendasari kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini kita ciptakan lah, pemerintah ciptakan itu. Mungkin itu Mbak Amel ya. Iya Pak, ya menarik sekali Pak. Kalau gitu terkait dengan bidang Bina Penta, yaitu tadi Bapak jelaskan bahwa Bina Penta itu juga membawahi penempatan tenaga kerja asing. Di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri pun ada yang tadi kita sempat diskusi di awal Pak, ada juga yang merubah atau menambahkan beberapa klausul tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kira-kira pasal-pasal apa saja sih Pak yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan perlu kita aware nih Pak ketentuannya? Sebenarnya dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini di Direktorat Jenderal Bina Penta nanti terkait TKA ya, penggunaan TKA dan juga dengan penempatan tenaga kerja luar negeri dan dalam negeri, serta terkait perizinan ya, perizinan untuk lembaga penempatan, baik penempatan dalam negeri maupun penempatan luar negeri. Jadi sudah ada turunannya terkait undang-undang terkait pelaksanaan tersebut, yaitu PP 34 tahun 2021 tentang penggunaan TKA dan juga PP nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Dua ini menjadikan turunan daripada Undang-Undang 11 Tenaga Kerja yang merupakan bagian dari Bina Penta yang harus segera ditindaklanjuti. Dengan undang tersebut ada beberapa pasal ya, dengan PP tersebut ada beberapa pasal ya, artinya terkait penempatan tenaga kerja
TKA ini ada satu pasal yang dirubah terkait perizinan, kemudian ada beberapa terkait TKA juga ada 4 pasal yang dirubah dan 4 pasal dihapus. Nah, gitu. perubahan selain itu juga sebetulnya ada undang-undang lain sebagai dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2017 terkait PPMI, perizinan PPMI. Ini ada 4 pasal yang dirubah dan 1 pasal dengan ditimbulkan baru gitu. Itu mungkin Mbak Amel ya. Semakin menarik nih. Kira-kira kalau kayak gitu bisa dikasih tahu lagi nggak Pak ke kita Pak? Kira apa yang menjadi rincian atau lebih detail dari masing-masing perubahannya Kak? Apalagi tadi Bapak bilang ada beberapa pasal yang dirubah dan ini juga implementasinya juga terkait dengan perizinan. Perizinannya menjadi seperti apa Pak? Karena kan dulu saya paham kalau tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, proses perizinannya lumayan panjang ya Pak. Saya sampai pernah mengurus ke imigrasi langsung dan prosedurnya lumayan face to face dengan institusi dan lumayan panjang gitu. Kalau sekarang seperti apa Pak? Terkait perubahan-perubahan ya dari Undang-Undang 13 ke Undang-Undang 13 2003 ke Undang-Undang 11 tahun 2020 ini cukup disahkan. Jadi permohonan IMTA dari pemohon atau perusahaan pemohon untuk memperdayakan asing itu hanya disahkan. Karena Kementerian Tenaga Kerja sahkan, kemudian kita proses untuk pengajuan IMTA. Dan sekarang pun pengajuan IMTA itu udah kayak dulu tadi yang sampaikan Mbak Amel kan, harus imigrasi dan sebagainya. Kita ini sudah terintegrasi dengan imigrasi ya. Artinya pemohon itu sudah langsung bisa masuk ke aplikasi TKA online. Di situ sudah ada panduan-panduan bagaimana persyaratannya, terus apa yang harus dilengkapin gitu. Jadi sudah ada lah. Jadi sudah tidak ada lagi pertemuan antara pemohon dengan pemberi izin. Artinya dari pemohon perusahaan sebagai pemohon dan kementerian atau pemerintah pusat sebagai pemberi izin, sudah tidak ada. Semua melalui sistem aplikasi TKN online gitu. Sistem ini sendiri sudah berjalan ya Pak ya, berarti perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sudah bisa langsung masuk ke sistemnya dan sudah bisa mengupload perizinannya seperti itu ya Pak ya? Atau masih dalam tahap transisi? Iya, sudah bisa Pak. Jadi nanti tinggal masuk itu kalau nggak salah, kalau persyaratannya lengkap ya, misalnya setelah dia mengajukan permohonan, mereka melengkapi persyaratannya udah lengkap, itu maksimal 4 hari. 4 hari itu izin RPTK sudah bisa dikeluarkan dengan catatan lengkap ya, permohonan itu lengkap gitu. 4 hari sudah bisa. Jadi cukup bisa keluar izin RPTK-nya. Pemangkasannya cukup signifikan ya Pak ya? Iya. Oke, Pak, kalau kayak gitu kira-kira Pak dari sisi tenaga kerja asing sendiri dan perizinan berusahanya, perubahan apa sih Pak yang paling kontroversial yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja kita ini, Pak? Perubahan yang mendasar ya, artinya perubahan yang apa namanya, yang paling kontroversial ya, kontroversial. Ya, yang perlu kita highlight. Ya, yang dulu awalnya harus menggunakan izin IMTA, sekarang sudah enggak. Cukup dengan pengesahan IMTA dilanjutkan dengan dikeluarkannya izin RPTKA. Itu artinya izin IMTA ini dihapuskan gitu loh. Yang kedua, ada penambahan kelompok pengecualian untuk tidak mengurus RPTKA bagi direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham
sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku. Dan tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan ataupun produksi yang terhenti karena keadaan darurat. Itu seperti pelatihan berbasis teknologi ataupun kunjungan bisnis dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Itu sampai dengan 3 bulan boleh tidak menggunakan izin RPTKA. Pengecualian lah gitu. Jadi penambahan kelompok pengecualian. Oke, tapi pengecualian ini pun ada pembatasannya juga ya Pak tadi Bapak? Iya, 3 bulan. 3 bulan. Ya. Kalau udah lewat dari 3 bulan baru Atau Bang, Bapak simpen dulu coba. Ya. Simpen dulu Pak, udah bilang dia sih. Oh gitu, iya. Setelah 3 bulan itu juga. Iya, saya udah bilang ya. Oke. Terima kasih ya, Ini Pak. ada Ya. teman-teman dari peserta mungkin bisa minta tolong kita agar lebih intensif dan bisa memahami lebih jauh penjelasan dari Pak Irwan. Kita minta tolong untuk di-mute ya. Terima kasih. Oke, gimana Pak tadi Pak? Jadi setelah 3 bulan ya pengecualiannya? mereka wajib mengajukan RPTKA gitu. Contohnya apa namanya usaha-usaha yang sedang sekarang misalnya apa ya kayak macam Gojek, Blibli dan sebagainya itu kalau dia mempekerjakan tenaga kerja asing untuk awalnya boleh tidak dengan RPTKA tadi, tapi dikasih waktu sampai dengan 3 bulan mereka harus mengurus RPTKA-nya gitu. Jadi setidak-tidaknya untuk kegiatan yang urgent, yang sifatnya urgent gitu ya Pak ya, perusahaan boleh mendatangkan tenaga kerja asing tanpa direpotkan dengan pengurusan perizinan terlebih dahulu ya, jadi mereka boleh aja. Ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya Mbak Amel, artinya ada regulasi di dalam PP 34 itu yang mengatur bagaimana ada persyaratannya gitu loh, artinya gitu. Ketentuannya berlaku gitu. Gitu kurang lebihnya Mbak Amel. Terus mungkin tadi dari aspek ini ya, dari aspek tenaga kerja asingnya ya. Yang kedua mungkin yang dampaknya juga dari aspek perizinan ya, perizinan bagi lembaga penempatan tenaga kerja, baik lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri maupun penempatan lembaga kerja luar negeri gitu loh. Nah dulu memang perizinan lembaganya itu dikeluarkan oleh menteri, cuman sekarang ini karena ada perizinan berbasis online atau OSS ini kan, jadi semua perizinan itu melalui OSS gitu. Meskipun dengan OSS melalui pemerintah pusat gitu, tidak. Jadi bukan ditetapkan oleh menteri. Kalau dulu kan perizinan ditetapkan oleh menteri, pengajuannya ke Kemenaker disetujui oleh menteri. Kalau sekarang melalui OSS, izin berusaha gitu. Jadi bisa online juga. Ini untuk lembaga-lembaga, lembaga-lembaga penempatan dalam negeri maupun lembaga penempatan luar negeri gitu. Itu terkait perizinan yang sudah diatur di PP 5 tahun 2021 tadi. Oke, jadi dari segi ketentuan regulasi dan juga dari segi perizinan, berarti ada 2 highlight ya Pak ya. Yang turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang perlu diperhatikan adalah PP nomor 34 dan PP nomor 5 ya Pak ya. 5 ya, saling terkait ya Pak ya. Iya, terkait dengan penempatan tenaga kerja asing dan perizinan gitu. Itu yang ada perubahan. Cuma sebenarnya sih perubahannya nggak begitu signifikan ya, artinya nggak dari 13 ke 11 ini untuk 34 dan 5 ini, PP 34 dan 5 ini nggak begitu signifikan banget lah, artinya hanya beberapa pasal yang dirubah gitu. Yang lainnya masih tetap sama. Contohnya apa namanya, pengajuan RPTKA baru ini ada di pemerintah pusat. Terus perpanjangan RPTKA bisa dilakukan di pemerintah daerah, dalam arti ini provinsi atau kabupaten kota. Begitu. Terus perpanjangannya juga boleh di pemerintah daerah. Oke. Pak, kira-kira nih Pak, cara yang tepat bagi teman-teman di HR atau di human research untuk menghadapi perubahan yang tadi Bapak jelaskan serta implementasinya di perusahaan itu seperti apa Pak? Boleh dikasih masukan nggak Pak ke teman-teman yang ada di sini? Ya mungkin bagi teman-teman ya human resources ya Pak FD ya, ini
perlu untuk mempelajari, mencermati, dan memahami seluruh ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini terkait Cipta Kerja. Yang nantinya mereka ini para human resource ini kan jadi PIC kan untuk mengimplementasikan lah dalam pelaksanaan di perusahaan dengan memberikan contoh yang lebih lanjut gitu kan. Nantinya juga akan disosialisasikan ke para pekerja gitu loh. Karena ini merupakan peraturan yang wajib kita taati bersama gitu loh sebagai warga negara yang baik. Jadi ya sama-sama mendukung lah. Artinya kita harus benar-benar memahami dulu Undang-Undang Nomor 11 ini secara utuh. Ya, Jangan setengah-setengah. Artinya ya harapan kami kan kalau ini kan mungkin human resource ini sebagai ujung tombak lah, jadi sebagai ujung tombak dari perusahaan itu mensosialisasikan adalah adanya Undang-Undang 11 ini gitu. Jadi harus mereka mempelajari secara utuh dulu, mencermatinya pasal demi pasal. Mungkin itu ya, mungkin apa namanya yang harus dilakukan oleh harus dilakukan para teman-teman di human resources ini seperti apa gitu. Iya. Mencermati dari para praktisi dari human resource untuk beradaptasi dengan perubahan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak ya. Kira-kira apa aja sih Pak yang harus kita cermati? Ada poin-poin yang harus kita highlight nggak Pak di sini Pak? Ya karena ada di dalam perubahan Undang-Undang 13 2003 ke Undang-Undang 11 2020 itu ada beberapa pasal ya yang berubah ya, artinya ada sebanyak 73 pasal nih. Yang terdiri dari 31 pasal ini mengalami perubahan. Kemudian ada 29 pasal ini dihapus dan ada muncul 13 pasal yang baru gitu loh. Yang nantinya akan diimplementasikan di perusahaan gitu loh. Jadi perubahan-perubahan ini memang harus seperti tadi harus kita cermatin kan ada perubahan pasal, mana yang dihapus, mana yang ada muncul baru lah seperti itu. Jadi memang harus ya dicermatin secara utuh tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau nggak utuh nanti ya setengah-setengah pemahaman kita. Benar. Jadi implementasinya pun menjadi tidak tepat ya Pak ya kalau setengah-setengah. Oke, wah Pak, menarik banget. Ini kalau mau diskusi dengan Pak Irwan kayaknya nggak cukup nih ya Pak ya 30 menit ya Pak ya. Kayaknya kita harus butuh waktu yang lebih panjang ini Pak. Nah, karena ini kan Mbak Amel sesinya kan mungkin padat ya sama panitia ya, mungkin karena ini padat sekali. Padat, acaranya padat dan mungkin pesertanya juga banyak yang perlu disampaikan dari Makari kan tetap kita dari kementerian membuka Mbak pertanyaan-pertanyaan dari mungkin teman-teman perusahaan ataupun universitas ke kita nanti, tapi karena di acara ini tidak memungkinkan lah monggo aja mungkin nanti bagaimana caranya kita sama-sama yang penting ada komunikasi ya baik dari pemerintah, dari pengusaha, dari pekerja gitu loh. Oke, siap Pak. Kira-kira Pak, Bapak ada ini nggak Pak, closing-nya Pak, kira-kira untuk disampaikan sebelum kita tutup sesi siang ini Pak, mungkin ada Bapak mau sampaikan? Jadi harapan saya, mungkin juga harapan kita semua, baik pemerintah maupun pengusaha, ya kita kita harapkan kita semua, baik pemerintah, pengusaha, pekerja, mendukung pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena Undang-Undang tersebut disusun dalam rangka penguatan, pelindungan pada tenaga kerja itu, dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja buruh dalam mendukung sistem investasi. Artinya ini semua kan buat pekerja, artinya gitu. Mari sama-sama kita saling mendukung, kita saling mengisi. Seperti itu sih Mbak. Benar, setuju sekali Pak. Jadi sebenarnya ya Pak ya, kalau saya tangkap dari penjelasannya Bapak seperti slide yang ada yang bisa dilihat sama rekan-rekan sekalian bahwa ada beberapa poin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini yang perlu di-highlight. Apalagi perubahan-perubahan tersebut sebenarnya tidak semuanya diubah. Jadi cukup gampang untuk teman-teman membuat highlight atau poin-poin itu untuk bisa lebih dipahami lagi kayak gitu ya. Nah, dari yang telah diubah itu pun kita juga
menurut Bapak gimana Pak? Karena kan ada beberapa juga ketentuan yang dihapus ya Pak ya oleh Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Sementara tidak hanya berhenti di situ aja ya Pak ya, karena ketentuan tersebut walaupun hilang dari undang-undang, dia ada peraturan pelaksananya ya Pak ya, seperti itu kan ya Pak? Ya, mungkin bukan ya dihapus tuh karena mungkin kan tadi ada pemangkasan birokrasi ya. Salah satunya kan setiap birokrasi dan semua itu pasti ada regulasi yang mengatur. Ketika akan dikurangin, dipangkas birokrasinya itu kan otomatis ada beberapa regulasi juga harus dihapuskan juga gitu loh. Otomatis ya, seperti Pak. itu. Ya. Benar sekali Pak. Jadi dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang bisa dirasakan adalah pemangkasan birokrasi ya Pak ya. Apalagi selama ini kan birokrasi kita itu juga terkenal cukup panjang dan berbelit-belit ya Pak ya. Ya. Oke. Dari segi pengalaman Bapak sendiri Pak di Bina Penta Pak untuk rekrutmen atau pendatangan atau pengadaan tenaga kerja asing ini sendiri, ada kendala nggak Pak di perizinan RPTKA-nya itu sendiri Pak berdasarkan sistem? Ya, sebenarnya kendala sih nggak ada Mbak, karena kan kita sudah terintegrasi dengan imigrasi dan sebagainya. Secara sistem sudah sama, artinya apa yang disampaikan kita, Kementerian Tenaga Kerja, dan apa yang disampaikan imigrasi itu sama. Ya memang perizinan ini tahun 2021 ini karena pandemi memang menurun ya, karena memang kita kan dibatasi atau ditutup untuk masuknya tenaga kerja asing ini, jadi memang terjadi penurunan signifikan lah, artinya seperti itu. Oke, baik Pak, kalau saya boleh izin menyimpulkan sedikit dari pemaparan Bapak, di Undang-Undang Cipta Kerja khususnya mengenai ketenaga kerjaan itu diaturnya di bab keempat Undang-Undang Cipta Kerja, dan di dalamnya juga mengatur perubahan dan ada juga penyisipan pasal untuk tenaga kerja asing. Dan untuk pelaksanaan lebih lanjut mengenai tenaga kerja asing ini diatur di Peraturan Pelaksananya nomor 34 tahun 2021 dan juga ada diatur di PP nomor 5 tahun 2021 untuk terkait masalah perizinan tenaga kerja asingnya. Untuk perizinannya sendiri ada hal yang paling signifikan yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu tadinya tenaga kerja asing harus memiliki IMTA dan RPTKA, tapi sekarang cukup RPTKA saja. Kayak gitu ya Pak ya? Oke. Wah Pak, waktunya sudah habis untuk kita diskusi, tapi saya mengucapkan terima kasih sekali Pak kepada Pak Irwan Arifin karena pembahasan yang Bapak berikan cukup penting dan sangat penting bahkan untuk kegiatan usahanya teman-teman di perusahaan khususnya yang punya tenaga kerja asing ya Pak ya. Untuk itu, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Untuk itu mari Pak kita panggil kembali Ibu Elia selaku MC di acara conference hari ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Kamelia sudah menjadi moderator untuk di sesi siang hari ini. Mungkin Bapak Irwan sama Ibu Kamelia jangan kemana-mana dulu, karena kita foto dulu ya, kita foto bersama dulu ya, nanti cue-nya dari saya. Oke, panitia boleh disiapkan. Kita boleh foto, semua senyum ya Pak Irwan ya, sama Bu Kamelia ya, menghadap ke kamera. Oke, kita mulai di 1, 2, 3. Oke, harusnya sudah ya. Terima kasih banyak sekali lagi atas diskusinya yang sangat menarik ya untuk Pak Irwan maupun Ibu Kamelia yang sangat menarik mengenai employment law ya, terutama tentang UU Cipta Kerja 2021 tentang Omnibus Law. Terima kasih banyak. Dan agenda sesi selanjutnya, saya kembali mengingatkan nih, nggak bosen-bosen nih Bapak Ibu, kalau Makari Conference terbagi menjadi 4 stage yang berbeda yang dapat diakses pada breakout room. Jadi Bapak Ibu bisa kalau misalkan berminat untuk menonton HR stage, kemudian
finance stage, kemudian juga platform stage, itu Bapak Ibu silakan bisa lihat di layar Zoom masing-masing, bisa ke tombol breakout room, kemudian nanti akan ada pilihannya Bapak Ibu mau ke stage yang mana. Dan kemudian di layar Bapak Ibu saat ini ada detailnya untuk platform, HR, finance, dan consultant partner stage. Di sana ada detailnya, speakernya siapa, kemudian moderatornya siapa, dengan pastinya topik-topiknya juga apa yang sangat menarik yang bisa dilihat sama Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dan kita masih ada sesi lagi, jadi jangan meninggalkan Zoom-nya dulu nih Bapak Ibu, karena masih banyak sekali topik-topik menarik yang akan kita lanjutkan setelah ini, gitu ya, terutama di HR stage juga. Oke, selain itu, Bapak Ibu juga dapat berbicara dengan representatif tim Mekari jika ingin mengetahui produk-produk Mekari seperti Talenta, jurnal, klik pajak, kontak, dan Mekari Flex lebih lanjut pada breakout room dengan label consultation, dan pilih produk yang ingin diketahui lebih lanjut. Oke, kembali lagi saya tidak bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi survei di bit.ly/mekaricon21-FB. Kami berharap dapat selalu melakukan perkembangan pada acara-acara berikutnya. Saya ulang Bapak Ibu, kita jangan lupa untuk mengisi survei di bit.ly/mekaricon21-FB, dan kita berharap dapat selalu melakukan perkembangan pada acara-acara berikutnya. Oke, sebentar lagi kita akan mulai untuk sesi selanjutnya. Oke, kita tunggu Bapak Ibu sebentar lagi. Dan sekali lagi tidak lupa saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian bisa melihat stage-stage yang lain di breakout room, gitu ya. Jadi kita terbagi menjadi 4 stage yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa ke HR stage, ke finance stage, kemudian juga ke consultant partner stage, dan pastinya ke platform stage. Jadi di sana banyak topik-topik yang sangat menarik yang harusnya bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya peminatannya ke arah yang mana, seperti itu. Dan saat ini kita masih berlanjut terus, gitu ya. Oke, nah kita akan masuk Bapak Ibu ke topik selanjutnya, itu yaitu supporting employees well-being by normalizing on-demand access to earn salary. Dan kita kedatangan speakers kita dengan Ibu Ria Kurnianti sebagai business manager dari Mekari. Ibu Ria Kurnianti adalah seorang business manager di Mekari. Saat ini Ibu Ria berfokus mengembangkan salah satu produk dari Mekari, yaitu Mekari Flex, sebuah platform untuk membantu pengelolaan asuransi dan benefit sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, mungkin saya langsung undang untuk Ibu Ria Kurnianti bisa menyalakan mic dan kameranya, karena sebentar lagi kita akan memulai sesinya untuk Ibu Ria ya. Oke, selamat siang Ibu Ria. Halo Ci. Sudah on cam ya? Apa kabar? Oke, baik, sudah. Oke, sehat-sehat ya Ibu Ria ya? Sehat. Semoga juga rekan-rekan yang hadir sehat selalu ya, dimanapun rekan-rekan berada. Betul. Oke, waktu dan tempat silahkan saya persilahkan Ibu Ria. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elia. Oke, selamat siang ya rekan-rekan semua yang hadir di XR Stage pada Mekari Conference 2021. Mungkin tadi Bu Elia juga sempat memperkenalkan saya. Jadi saya Ria, di sini saya sebagai business manager di Mekari, memang focusing untuk membantu teman-teman menghadirkan solusi terkait dengan employee benefit di perusahaan teman-teman. Jadi di sesi kali ini mungkin saya akan berbagi sedikit insight dan juga kisi-kisi lah ya, apalagi ini kan udah mau di akhir 2021 akan ke 2022, kira-kira employee benefit trennya akan seperti apa sih, terus problem apa sih mungkin yang rekan-rekan juga alami sekarang di perusahaan rekan-rekan. Mungkin boleh dibantu terkait dengan slide-nya. Oke, panitia boleh bantuannya untuk slide-nya Ibu Ria?
Ya, Dan jadi mungkin kita inilah intro sedikit ya. Jadi kan kita udah di akhir 2021, di mana 2022 juga udah di depan mata. Terus juga kita ada banyak problem, apalagi yang paling besar selama 2 tahun ini adalah mengenai COVID pandemi sendiri nih. Yang mana mungkin boleh di next. Ya, yang mana kita tahu sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang karyawan juga nih di perusahaan, beberapa faktor yang menjadi daya tarik juga bagi karyawan untuk bisa join ataupun mereka engage dan stay di perusahaan, tentu saja ya, yang rekan-rekan juga sudah tahu pasti terkait dengan gaji dan kompensasi. Tapi ini hasil research yang kami lakukan beberapa waktu lalu, di mana kami juga melakukan in-depth interview terhadap karyawan-karyawan tersebut. Dan hasilnya adalah 2 dari 3 karyawan mengatakan bahwa tunjangan karyawan merupakan salah satu hal yang penting juga nih dibandingkan dengan gaji dan kompensasi. Next-nya. Oke, di samping itu sebenarnya karena kita tahu ya, sebenarnya gaji, kompensasi, benefit, culture, dan segala macam itu menjadi faktor penunjang juga untuk karyawan. Tapi di sisi lain ada kondisi-kondisi nih yang dihadapin oleh XR di perusahaan yang menyebabkan XR sendiri harus lebih memikirkan kembali nih strategi manajemen karyawan, termasuk di dalamnya adalah skema terkait dengan employee benefit. Nah, kondisinya yang tadi juga mungkin sempat Pak Irwan juga sempat state juga ya, di mana ada namanya globalisasi, jadi tenaga kerja asing bisa juga bekerja di Indonesia, begitupun sebaliknya tenaga kerja di Indonesia juga dapat bekerja di luar negeri. Ini menyebabkan salah satu talent war yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua juga perubahan terkait dengan demografi karyawan, di mana mungkin rekan-rekan juga tahu ya, sekarang mungkin di perusahaan rekan-rekan sudah lebih banyak karyawan yang mungkin lebih milenial, Gen Z, itu menggantikan yang memang udah lebih senior. Lalu yang ketiga, biaya benefit juga otomatis semakin naik ya untuk tiap tahunnya, apalagi terkait dengan biaya kesehatan. Yang keempat adalah digitalisasi, di mana memang semua sudah terbiasa dengan namanya teknologi, kecepatan akses, dan segala macam. Lalu yang kelima juga terkait dengan individualism, di mana mungkin karena generasi milenial atau Gen Z itu lebih banyak ingin punya kontribusi lebih kepada perusahaan. Jadi dia juga pengen punya kontribut ke perusahaan secara mereka punya pilihan dan lain-lain. Lalu yang terakhir yang tadi saya juga sempat singgung bahwa 2 tahun terakhir ini pandemi istilahnya menyeruak lah ya di seluruh dunia, menyebabkan fokus-fokus dari XR ataupun karyawan juga jadi berubah. Next. Nah, ini fakta lainnya nih yang kami dapatkan pada saat kami menjalani research terkait dengan employee benefit. Pada kenyataannya, investasi yang mungkin rekan-rekan sudah investkan di perusahaan untuk memberikan benefit kepada karyawan, ternyata faktanya ini tidak terrealisasi secara maksimal. Jadi kita bisa lihat di sisi yang sebelah kiri, bahwa penggunaan benefit yang teman-teman udah kasih nih, rekan-rekan udah kasih ke karyawan, ternyata penggunaannya masih di bawah 50% rata-rata. Dan ketika kita coba analisa lagi ya, kenapa sih sebenarnya sampai penggunaannya tidak terrealisasi secara maksimal, ternyata didapati bahwa ada 2 masalah ataupun 2 faktor yang cukup penting yang harus kita perhatikan lah ya. Jadi yang pertama adalah benefit yang mungkin kita sudah investasi atau kita berikan kepada karyawan, ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dan juga ekspektasi mereka. Lalu yang kedua juga faktor komunikasi nih yang mungkin tidak terjadi secara maksimal, menyebabkan mereka jadi kayak lupa menggunakan sampai batas periodenya, atau bahkan mereka nggak tahu ini benefitnya tentang apa dan bagaimana saya bisa menggunakan benefit tersebut. Next. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, gimana ya sekarang pandemi bisa merubah strategi terkait dengan employee benefit? Next. Nah, di sini bisa lihat ya, ketika pandemi itu fokus karyawan dan juga perusahaan juga berubah, di mana karyawan jadinya memang lebih fokus ataupun aware ya, terkait dengan kesehatan mereka karena adanya pandemi ini. Lalu dari sisi perusahaan, sebenarnya kan juga memikirkan ya secara kerja baru atau working remote hybrid yang sekarang harusnya diimplementasikan itu seperti apa. Terus juga ingin memberikan
fokus pada kesehatan karyawan, tapi di saat bersamaan juga ingin ada cost optimalisasinya sendiri kan ya. Next. Oke, jadi ini beberapa kisi-kisi lah terkait dengan strategi apa sih yang kita bisa coba lakukan ataupun implementasi di 2022. Yang pertama karena tadi bisnis fokusnya juga pengen istilahnya mereduce cost yang terjadi, tapi juga ingin rasanya value dari benefitnya itu juga naik. Lalu yang kedua karena tadi problemnya juga faktor penting kenapa investasi tidak terrealisasi dengan maksimal adalah komunikasinya tidak maksimal. Jadi kita perlu menjalankan komunikasi berkelanjutan dan juga tentu saja go digital dengan pemanfaatan teknologi. Next. Nah, ini mungkin lebih detail yang pertama ya. Jadi pertanyaan pasti gimana sih caranya naikin value dari benefit tapi sekaligus pengeluarannya itu kita bisa tekan gitu. Jadi ini saran kita adalah mungkin kita bisa untuk fokus dengan apa yang paling penting bagi karyawan. Dengan karyawan bisa memilih apa yang paling penting buat mereka, apa yang dibutuhkan oleh mereka, otomatis mereka akan merasakan ownership dan penghargaan juga nih dari perusahaan. Dengan seperti itu, maka mereka akan lebih merasa engaged dan juga bisa ningkatin produktivitas mereka. Next. Nah, yang kedua ini juga dari hasil research di mana kondisi intensitas dari komunikasi antara perusahaan ke karyawan terkait employee benefit itu gap-nya cukup jauh, di mana saat ini hanya mungkin 1 tahun sekali aja untuk dikomunikasikan, sedangkan ekspektasi mereka bisa per quarter. Dan juga yang mungkin rekan-rekan bisa lihat di sebelah kanan adalah media yang diharapkan untuk bisa mereka dapatkan. Next. Nah, ini yang ketiga adalah strateginya dengan memanfaatkan teknologi nih. Di mana kan dengan implementasi ini akan ada banyak kerumitan terkait dengan operasionalnya, mulai dari administrasinya, terus juga akses ke laporannya, terus untuk men-self employee-nya sendiri, dan juga proses untuk negosiasi dari vendor. Next. Oke, mungkin kita boleh lihat sedikit ya terkait dengan ada video di sini, mungkin boleh dibantu di-play oleh rekan-rekan. HR nggak perlu ribet ngurus vendor, karena Mekari Flex punya banyak pilihan vendor dengan harga terbaik dari beragam kategori. Cukup pilih kategori dan atur limit budget sesuai profil karyawan dan kebijakan perusahaan. Mekari Flex bisa langsung diakses dari smartphone. Jadi, karyawan bisa bebas memilih benefit sesuai budget dan kebutuhan, kapanpun dan dimanapun. Membuat laporan dan rekapan benefit bukan masalah lagi, karena semua transaksi terproses otomatis di aplikasi. Penggunaan dan sisa saldo benefit juga bisa termonitor secara real-time di dashboard Mekari Flex. Kini semua perusahaan bisa dengan mudah memberikan benefit terbaik untuk karyawannya. Tingkatkan produktivitas dan kebahagiaan karyawan melalui flexible benefit dari Mekari Flex. Oke, jadi tadi sekilas salah satu produk solusi dari Mekari, yaitu Mekari Flex yang bisa membantu rekan-rekan juga dalam mengelola employee benefit-nya di perusahaan. Mungkin boleh slide-nya. Jadi mungkin sekilas ya, yang tadi karena kita tahu demografinya juga banyak berubah, di mana komposisi dari karyawan juga jadi banyak ya, otomatis kebutuhan juga jadi berubah dari masing-masing karyawan. Nah, di sini Mekari Flex hadir untuk bisa membantu untuk mengelola dan juga mengakses asuransi kesehatan dan benefit lainnya nih dalam satu aplikasi. Lalu kami juga memiliki rekanan dengan premium merchant yang menjamin bahwa aksesnya akan lebih kompetitif dan juga spesial nih untuk rekan-rekan. Dan juga nanti akses pada karyawan juga jadi lebih mudah karena karyawan hanya perlu mengaksesnya melalui mobile phone. Dan juga kami menyediakan untuk dashboard ataupun report analisa yang dapat digunakan juga secara real time. Next. Oke, ini terima kasih kepada beberapa partner kami ataupun klien kami yang sudah mempercayai kami dalam membantu mengatur employee benefit di perusahaannya. Next.
Oke, mungkin tadi kan ada sekilas ya background dan juga Mekari Flex ini untuk apa. Mungkin ini sedikit aja gimana sih caranya atau semudah apa sih menggunakan Mekari Flex ini untuk mengelola employee benefit di perusahaan. Boleh dibantu di play? Dengan banyak hal administrasi, tenang saja, karena sekarang Anda dapat memberikan benefit yang lebih fleksibel dan personal dengan 4 langkah mudah menggunakan Flex Benefit dari Mekari Flex. Langkah pertama, Anda hanya perlu mendaftarkan karyawan Anda ke dalam aplikasi. Pendaftaran ini dapat Anda lakukan secara satu persatu, ataupun Anda dapat melakukannya sekaligus dengan menggunakan fitur invite bug. Untuk pengguna Talenta, langkah ini tidak perlu dilakukan karena semua data sudah langsung terintegrasi dari Talenta. Setelah semua data karyawan sudah terdaftar, maka langkah kedua yang perlu Anda lakukan adalah mengatur kebijakan terkait dengan benefit tersebut. Jangan khawatir karena kebijakan ini dapat disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Anda hanya perlu membuat grup sesuai dengan kelompok karyawan yang ingin Anda berikan benefit. Misalnya saja, benefit di perusahaan Anda dibedakan berdasarkan level pekerjaan, maka Anda hanya perlu membuat grup sejumlah dengan level pekerjaannya tersebut. Setelah semua grup selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah mengassign benefit tersebut ke dalam grup masing-masing beserta setup limit dan juga masa berlakunya. Ya, dengan Mekari Flex, Anda dapat mengatur kebijakan sefleksibel mungkin sesuai dengan strategi yang Anda inginkan. Berikan pilihan paket benefit beragam mulai dari proteksi, wellness, gaya hidup, commuting, hingga tagihan pulsa, dan lain-lain. Kini biarkan karyawan memilih benefit yang sesuai dengan kebutuhannya. Anda hanya perlu mengatur limit dari masing-masing paket benefit yang telah Anda pilih sebelumnya. Limit dapat diatur berdasarkan masing-masing kategori, atau Anda dapat mengaturnya secara keseluruhan. Anda juga perlu mengatur masa berlaku dari paket benefit tersebut dan juga beberapa kebijakan lainnya. Setelah semua kebijakan selesai diatur, maka langkah selanjutnya adalah Anda perlu melakukan deposit ke rekening PA yang telah disediakan. Dan setelah deposit selesai dilakukan, maka benefit sudah langsung dapat digunakan oleh karyawan sesuai dengan periode yang sudah diatur sebelumnya. Dan jangan lupa semua penggunaan benefit terekam langsung di aplikasi secara real time di dashboard Mekari Flex. Jika perusahaan Anda memiliki asuransi kesehatan karyawan, Anda juga dapat mendaftarkannya di dalam menu insurance yang ada di dalam Mekari Flex. Dengan menu ini, Anda tidak perlu lagi mengatur paket asuransi kesehatan karyawan Anda secara manual lagi. Daftarkan paket asuransi Anda, dan Anda dapat melihat, menambahkan, mengurangi karyawan dari paket asuransi tersebut. Data karyawan ini nantinya akan dapat langsung Anda download dan Anda kirim ke asuransi maupun broker rekanan Anda. Jika perusahaan Anda belum memiliki asuransi dan berniat untuk memberikannya, kami juga dapat membantu perusahaan Anda untuk mengimplementasikan paket asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga budget perusahaan. Karyawan dapat langsung melihat saldo benefitnya melalui dashboard di dalam aplikasi, termasuk riwayat ataupun histori dari penukaran benefit karyawan. Kini, karyawan dapat dengan mudah membeli serta menukarkan benefit semudah mereka berbelanja di marketplace. Caranya mudah, tinggal pilih benefit yang diinginkan, lalu karyawan dapat menyelesaikan transaksi seperti menginput kode PIN sebagai security yang sudah ditanamkan. Setelah itu, jangan lupa untuk menukarkan benefit ke merchant rekanan dari Mekari Flex. Di dalam aplikasi, ada satu fitur juga di mana karyawan dapat melihat paket asuransi yang sudah diberikan oleh perusahaan beserta detailnya. Karyawan hanya perlu kembali ke dalam menu dashboard, lalu mengakses menu asuransi tersebut. Di sini karyawan bisa melihat detail dari asuransi, termasuk dengan detail dari benefit dari paket yang sudah diberikan oleh perusahaan. Kini dengan Mekari Flex, Anda dapat mengimplementasikan strategi flexible benefit tanpa ribet dan juga biaya yang besar. Karyawan senang, perusahaan pun tenang.
Oke, tadi sekilas terkait dengan seberapa mudah lah ya ataupun cara penggunaannya untuk implementasi dari employee benefit menggunakan Mekari Flex. Mungkin untuk sesinya mungkin sudah diudahi saja sampai saat ini. Lastly mungkin ya, karena kita mau menutup dari 2021 juga, harapannya semoga di 2022 dengan adanya strategi employee benefit yang lebih baik di perusahaan juga dapat lebih kuat lah ya untuk menghadapi kondisi-kondisi yang nanti ke depannya akan hadir juga nih. Semoga kita bisa lebih maju juga ke depannya dan juga bisa bertumbuh lebih cepat lagi. Untuk sesinya saya kembalikan kepada Bu Elia ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Ria sebagai Business Manager dari Mekari. Jangan kemana-mana dulu, karena kita akan berfoto setelah ini. Cuman mungkin sebelum berfoto, aku wrap up sedikit ya, apa yang menjadi pembicaraan dari Bu Ria, karena selalu menarik ya Bu Ria ya, kalau kita membicarakan tentang benefit gitu ya, employee well-being, kemudian apalagi saat ini Mekari sudah sangat lengkap gitu ya, dilengkapi dengan Mekari Flex juga gitu. Jadi udah segampang kita beli kayak di marketplace lain gitu ya, Bu Ria ya. Jadi udah all in one solution banget nih Bapak Ibu sekalian ya untuk semua business unit kita dari Mekari. Oke, kita langsung foto aja dulu Bu Ria, mungkin nanti Q-nya dari saya. Oke, panitia sudah siap, kita berfoto dulu. Oke, kita standby. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ibu Ria sekali lagi atas pemaparannya yang sangat menarik. Dan ya, terkait ya, terima kasih banyak, sehat-sehat Ibu Ria. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik terkait tren terbaru pada benefit untuk karyawan. Oke, sebelum kita closing nih Bapak Ibu sekalian, saya mau ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi survei di bit.ly/mekarikon21-FB, dan kami berharap kami dapat selalu melakukan perkembangan pada acara-acara kami berikutnya. Seperti itu. Oke. Dengan berakhirnya sesi tadi nih Bapak Ibu sekalian, maka berakhir juga sesi pada HR Stage kali ini. Selanjutnya jangan kemana-mana, tapi Bapak Ibu bisa beralih ke platform Stage untuk bersama-sama menyaksikan sesi terakhir dari Mekari Conference 2021 virtual bersama 3 speaker kita yang akan membahas mengenai managing bisnis di 2022. Untuk kembali ke dalam platform Stage, teman-teman atau Bapak Ibu jika menggunakan desktop dapat menuju pojok kanan bawah tombol, klik pada Leave Breakout Room. Jika menggunakan handphone dapat menuju pojok kanan atas lalu klik pada tombol Leave Breakout Room. Namun tidak usah khawatir, Bapak Ibu tetap dapat berbicara dengan representatif tim Mekari jika ingin mengetahui produk-produk Mekari seperti Talenta, Jurnal, Klik Pajak, Kontak, dan Mekari Flex lebih lanjut pada Breakout Room dengan label Consultation dan pilih produk yang ingin diketahui lebih lanjut. Akhir kata, saya Elia undur diri dan terima kasih banyak atas partisipasi yang luar biasa pada HR Stage hari ini. Sampai jumpa di platform Stage. Terima kasih Bapak Ibu.